Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat beribadah. Nanti secara onsite kita bisa berhimpun kembali dalam rumah ibadah kita dengan sukacita setelah kita berbulan-bulan tidak pernah beribadah secara onsite tetapi secara online. Ada gereja yang melakukan ibadah online ini mungkin 1 tahun lebih, tetapi sayang sekali tidak seluruh jemaatnya dengan setia dan serius mengikuti ibadah secara online, memuji dan menyembah Tuhan bersama keluarganya, mendengarkan firman Allah dengan saksama dan cermat, sehingga mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada yang beribadah secara online hanya sambil lalu, disambi mengerjakan ini dan itu. Ada yang kemudian terlanjur malas beribadah, sehingga ketika ada ibadah secara onsite, mereka juga tidak mau datang. Umumnya karena sibuk membangun kolamnya sendiri, yaitu membangun ekonominya, karena memang sedang mengalami krisis ekonomi, tetapi mereka meninggalkan Tuhan, sumber kehidupan yang benar. Kita membaca Yeremia 2 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ini nasihat firman Allah yang cukup keras, ya. Kalau kita ingin membangun keadaan ekonomi supaya berkecukupan dan sebagainya, tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan dan firman-Nya, saudara sedang membuat kolam yang bocor, pasti gagal. Ya, karena meninggalkan Tuhan itu satu kejahatan. Seringkali banyak orang Kristen berpikir, aku toh masih berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah betul bisa berdoa dengan benar kalau meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang terus berkembang, terus dibukakan oleh Roh Kudus? Kita akan membaca ayat yang ke-19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tidak lagi gemetar akan Tuhan Allah kita, tidak lagi punya rasa yang hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, ini orang-orang tua harus menasihati anaknya dengan tegas. Kalau anaknya itu sudah undur dari Tuhan, mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya masa depan secara jasmani maupun secara rohani. Ya, kalau tiba-tiba mati bagaimana? Masuk ke dalam neraka karena sudah melakukan kejahatan. Kejahatan yang terbesar yaitu meninggalkan Tuhan. Murtad, tidak lagi menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah nasihat firman Allah. Oleh sebab itu, mari kita beribadah raya secara onsite, berusaha dengan keras. Kalau perlu tokonya ditutup, ya, restonya ditutup, ya, untuk datang beribadah kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber berkat rohani dan jasmani. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami ya Tuhan kalau kami sudah meninggalkan sumber kehidupan yang benar. Itulah Kristus dan firman-Nya yang hidup. Itulah Roh Kudus. Tuhan, ampuni kami. Haleluya, supaya kami bisa memikul salib kami sendiri, menyalibkan kesibukan-kesibukan kami yang merupakan tipu daya iblis. Haleluya, untuk bersungguh-sungguh meluangkan waktu datang kepada Tuhan, beribadah secara onsite bersama-sama dengan jemaat-Mu.
bersukacita, menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Allah untuk menghayatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa dalam ibadah onsite. Puji Tuhan. Terima kasih.